Halo Sobat Gudang Desain, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Gede hari ini ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede mau share desain rumah yang berukuran 6 dikali 17 meter nih. Satu lantai aja. Seperti apa nih kira-kira desainnya? Sekarang kita mulai lihat dulu dari tampak depannya ya. Nah, ini adalah tampak depannya nih. Pada desain kali ini, Gede kembali nih menggunakan warna-warna yang Gede suka, putih, abu-abu, dan hitam. Pasti para sobat gudang desain udah familiar ya. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur, tapi nanti ada yang spesial deh. Sementara luas tanahnya sendiri ialah 102 meter persegi ya. Dan untuk luas bangunannya 100 meter persegi. Budgetnya ya kisaran 300 sampai 400 juta deh. Sekarang kita lihat bagian atap rumahnya ya. Untuk atap bangunan utama yang di bagian depan itu Gede menggunakan atap perisai. Sementara untuk yang di bagian belakang itu Gede menggunakan rangka kaca atau bisa diganti dengan rangka fiber. Kira-kira itu bangunan apa ya? Nanti kita lihat ke sana ya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail mengenai fasadnya. Untuk yang bagian sebelah kanan rumah, di situ Gede menggunakan pasangan batu alam. Di mana pada pasangan batu alam itu kita bisa gunakan lampu outdoor tuh untuk memberikan pencahayaan pada malam hari. Sekarang kita lihat bagian dari carportnya. Carport di rumah ini memiliki ukuran 4,5 meter dikali 3 meter ya. Cukup untuk sebagian besar ukuran mobil yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat di bagian yang fasad depan kirinya. Untuk yang bagian depan kiri ini kan ada teras yang berukuran 3 meter kali 2 meter. Itu kanopinya Gede majuin, Gede dak. Untuk menunjang kanopi tersebut, Gede letakkan 2 kolom struktur. Kolom struktur ini bentuknya Gede belah memang menjadi 2, seperti ada 2 kolom. Sebenarnya satu aja menyambung pun gak masalah. Ini hanya sebagai variasi aja ya. Nah, lanjut dari bagian carport ini, kita akan menuju ke bagian teras melewati bagian tamannya yang memiliki ukuran 1,5 meter dikali 3 meter. Sementara untuk bagian terasnya, tadi kan Gede udah bilang ukurannya 2 meter dikali 3 meter. Kita bisa tempatkan 2 kursi, 1 seat di situ. Kalau agak Sista lihat, bahan material yang Gede gunakan untuk kursinya itu dari besi ya. Karena ini kan ada kemungkinan bisa kena tampes air hujan. Dan besi sendiri lebih anti dan lebih tahan terhadap air tentunya. Nah, sekarang yuk kita masuk. Gede mau kasih lihat nih ada apa aja di bagian dalam rumahnya. Begitu kita masuk, kita akan diterima di bagian ruang tamu nih. Ruang tamunya sendiri memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter. Ruang tamunya cukup luas nih. Makanya di sini Gede bisa tempatkan sofa 1 seat 3 buah. Sementara untuk bagian interiornya di sini Gede memasangkan wallpaper. Cukup di satu sisi aja ya kan. Tidak perlu semuanya. Untuk menghemat kos juga kan tentunya. Kita ambil satu sisi yang utama, kita pasangin wallpaper. Sementara bagian yang lainnya kita gunakan cat biasa aja yang tentunya memiliki tone warna yang sama dengan wallpapernya tersebut. Beranjak dari ruangan tamunya, kita akan menuju ke bagian ruangan keluarganya. Ruangan keluarga ini memiliki ukuran 3,5 meter dikali 4 meter. Cukup besar kan? Makanya di sini Gede bisa tempatkan sofa ukuran 3 seat 1 buah dan 1 buah puff itu di bagian ujung. Puff itu ialah sofa yang nggak ada senderannya ya, itu kan kelihatan tuh ada. Nah itu dia tuh yang di ujung. Ruang keluarga ini juga memiliki bukaan yang besar ke arah kolam berenang. Iya, di video kali ini Gede mencoba mendesain rumah yang ada kolam berenangnya nih. Semoga Agan dan Sista suka ya. Kalau dari arah kolam berenang, ruangan keluarganya tuh terlihat seperti ini. Mantap kan, banyak bukaan. Jadi cahaya pada siang hari bisa masuk dengan leluasa ke dalam ruangan keluarganya. Yang tentunya akan berefek pada penggunaan listrik di rumah kita. Nah, kalau ini ialah meja TV-nya ya. Kalau ini sih pilihan aja, boleh dibikin, boleh juga beli aja yang udah jadi. Keuntungannya kalau kita bikin dengan custom, itu bisa tertata pas dengan ruangan rumah kita. Plus kita bisa pesan sesuai keinginan kita. Warnanya, bentuknya bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian kamar tidur anak nih. Kamar tidur anak adanya di bagian depan kanan rumah atau di bagian samping dari ruang tamunya. Nih, kita tunjukin dulu ya bagian kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya sendiri memiliki ukuran 2 meter dikali 3 meter ya. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi karena dia memanjang, kita bisa lebih mudah untuk menata interiornya.
Kita cukup meletakkan satu ranjangnya mepet ke arah dinding, lalu di bagian kakinya kita tempatkan lemari bajunya. Nah itu salah satu dinding kamarnya. Gede pasangin wallpaper lagi tuh yang ada coraknya tadi. Sehubungan kamar yang tidak terlalu besar, maka itu kita harus memaksimalkan semua furniture yang ada di dalamnya. Seperti untuk penyimpanan sepatu di bagian bawah ranjang. Tentunya itu bikinan custom ya. Kalau beli yang jadi, nggak tahu juga deh, Gede belum pernah lihat. Mungkin Sobat Gudang Desain ada yang pernah melihat. Coba tulis di komentar ya, Gede pengen tahu ada nggak sih ranjang yang udah jadi yang ada penyimpanan sepatu di bawahnya. Nah selanjutnya dari bagian kamar ini kita akan menuju ke bagian kamar mandi yang pertama. Kamar mandi yang pertama ini letaknya persis di samping kamar tidur anak ini. Kamar mandinya sendiri memiliki ukuran 1,25 meter dikali 2 meter ya. Di sini Gede menggunakan kloset jongkok dan bak mandi. Nah ini Gede berikan bukaan. Kira-kira bukaannya ke arah mana nih? Kita akan lihat sama-sama ya. Bukaan jendela ini mengarah ke bagian taman yang letaknya persis ada di samping kamar mandi ini. Taman ini sengaja Gede desain berada di posisi ini karena ini akan bermanfaat untuk aliran udara dari kamar mandinya, baik kamar mandi yang ini maupun kamar mandi yang satu lagi nanti. Ini dia tamannya, memiliki ukuran total 2 meter kali 2,25 meter. Di taman ini Gede juga meletakkan untuk area cucinya ya. Sementara untuk bagian dindingnya di sini Gede menggunakan pemasangan batu andesit atau agan dan sisa bisa ngakalin dengan penggunaan cat outdoor yang memiliki warna yang sama ya. Selain untuk sirkulasi udara dari kamar mandi, taman ini juga sangat berguna untuk sumber pencahayaan ke arah ruang keluarga tadi. Jadi ruang keluarganya makin terang deh pada siang hari. Nah sekarang Gede mau kasih lihat bagian dari kamar tidur utamanya. Seperti apa desainnya? Yuk kita lihat aja langsung. Oh iya, kamar tidur utamanya punya kamar mandi sendiri ya. Ini dia kamar tidur utamanya, memiliki ukuran 3 meter dikali 5 meter. Di mana di dalamnya selain ada kamar tidur utamanya, juga ada kamar mandi untuk kamar tidur utama ini. Nih, tepat kita masuk ke dalam kamar tidur utama, di sebelah kiri itu adalah bagian kamar mandinya. Memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2 meter. Khusus yang kamar mandi ini Gede letakkan kloset duduk dan juga shower. Nah itu lihat, bukaan jendela ini ke bagian taman yang tadi. Oke, setelah kita melihat dari bagian kamar mandinya, sekarang kita lihat lebih detail yuk mengenai kamar tidur utamanya. Ada apa aja di kamar tidur utama ini, dan bisa kemana dari kamar tidur utama ini. Itu yang paling penting. Yuk kita lihat aja. Pada desain kali ini, Gede mendesain kamar tidur utamanya berhadapan langsung ke arah kolam renangnya. Lalu Gede tempatkan pintu geser dan buka jendela di situ. Jadi dari arah kamar tidur utama ini agan bisa langsung keluar ke arah kolam renangnya tuh. Tapi sebelum kita ke sana, Gede mau kasih lihat dulu ya. Kembali itu Gede menggunakan pemasangan wallpaper cukup di satu dindingnya aja untuk menghemat kos. Dan di bagian yang lainnya Gede gunakan cat biasa, cat dinding biasa yang memiliki ton warna yang sama. Sementara untuk bagian lantainya Gede menggunakan veneer ya. Kan waktu itu udah pernah Gede kasih tahu harganya mulai dari 130 sampai 300 ribu rupiah. Nah sekarang yuk kita langsung aja menuju ke bagian kolam renangnya. Kolam renang ini bisa dicapai melalui kamar tidur ini maupun dari ruangan keluarga tadi ya. Kalau ini Gede tunjukin yang dari kamar tidur utamanya. Ini adalah area outdoornya, di mana di area outdoor ini ada kitchen setnya, ada meja barnya, lalu yang utama ada kolam renangnya tentunya. Ukuran kolam renangnya sendiri memang tidak terlalu besar, 5 meter dikali 2 meter. Untuk kedalamannya pun dalam video ini Gede buat hanya 1 meter. Kalau itu sih bisa agan dan sista sesuaikan lagi tentunya nanti ya. Sementara untuk bagian dindingnya Gede menggunakan pasangan batu alam lagi, tetapi dengan motif yang berbeda dengan yang ada di bagian taman dalam tadi.
Supaya Agana-shista tidak bosan aja ya. Kalau untuk nantinya Agana-shista bisa pilih, banyak kok jenis-jenis batu alam. Selanjutnya di bagian ujung dari kolam berenang ini tadi kita udah lihat ialah area dapurnya yang memiliki meja minibar tentunya. Area dapur ini memiliki ukuran 2 meter x 2 meter dengan penutup kanopi kaca di bagian atasnya. Nah, udah ada bocorannya tuh. Karena udah kelihatan, yuk kita langsung lihat aja. Pada desain kali ini, selain kolam berenang, GD juga menyiapkan satu spot lagi sebagai ruang kumpul keluarga. Karena sebagian besar Sobat Gudang Desain menyukai spot ruang kumpul keluarga yang bentuknya outdoor seperti ini. Seperti apa desainnya kali ini? Yuk kita lihat aja langsung. Naik dulu. Oke, ini dia desain ruang keluarga outdoor yang spesial GD desain untuk video kali ini. Memiliki ukuran 4 meter x 5 meter. Coba Agana-shista bayangin, setelah kita lelah berenang di bawah, kita kumpul-kumpul sama keluarga di bagian atas ini. Sementara untuk penutupnya di sini GD menggunakan rangka kaca lagi yang ditemper, atau Agana-shista bisa ganti dengan fiber. Kenapa GD bikin rooftop di sini sih? Oke, jadi kan selain ini enak untuk kita ruang duduk bersama keluarga, juga untuk pengembangan rumah di kemudian hari kan. Rooftop ini adalah dak penutup dari kamar tidur utama yang tadi. Kalau suatu saat Agan ingin meningkat rumah ini menjadi 2 lantai, Agan tinggal meneruskan dari arah rooftop ini terus mengarah ke depannya. Jadi rooftop ini sementara bisa digunakan untuk ruang keluarga dulu. Nanti kalau Agana-shista punya rezeki lagi, tinggal diteruskan saja ke bagian depan rumahnya. Nah ini disediain taman lagi di bagian ujungnya ya, berukuran 2 meter dikali 1,5 meter ya. Oke, sekarang bagian penjelasan Dena. Jangan di skip ya, jadi mau kasih tahu sesuatu nih. Tadi saat kita masuk ke dalam rumah, kita diterima di ruangan tamu yang berukuran 3 meter x 3 meter, di mana di bagian sampingnya ada kamar tidur anak yang berukuran 3 meter dikali 2 meter. Lalu lanjut ke bagian dalamnya ada ruang keluarga yang didampingi taman berukuran 2 meter x 2,25. Di bagian taman ini nanti Agan bisa jadikan tangga untuk menuju ke lantai 2 apabila Agan dan Shista sudah ada rezeki dan mau meningkat rumah ini menjadi 2 lantai. Tadi kan GD udah jelaskan kenapa GD bikin rooftop tepat di bagian kamar tidur utama. Alasannya ya agar suatu saat nanti kalau Agan ada rezeki, Agan bisa mengembangkan rumah ini menjadi 2 lantainya ya. Yuk kita lihat nih bagian rooftopnya lagi. Sementara ini di lantai satunya ya, boleh di screenshot dan diambil. Nah ini adalah bagian rooftopnya. Nantinya kalau Agan mengembangkan rumah ini menjadi 2 lantai, Agan dan Shista bisa tempatkan ruang cuci jemurnya di sini. Tadi kan ruang cuci jemurnya udah dipakai buat naik tangga yang ke atas. Oke, demikianlah video desain rumah 6 x 17 2 kamar dengan kolam berenangnya. Semoga desain kali ini berguna dan bermanfaat bagi Agana-shista sekalian ya. Jangan lupa bantu share dan bantu like videonya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.